kita membawa berkah. Karena kata Nabi SAW, "Man azza musaban kanat lahu." Berduka, maka mereka juga mendapat pahala. 1 jam kita di tempat ini, atau mungkin 2 jam, maka pulang kita membawa pahala yang banyak. Mudah-mudahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya lambat datang karena menonton bola. Ya, tadi Pak Onang tadi, Pak Rizal datang sementara menonton dengan anak. Ya sudah begitu yang disampaikan tadi. Mudah-mudahanlah dari hal-hal sekecil semacam bola ini, hal besar seperti bola ini, kita bisa ambil banyak pelajaran. Baik, kita tinggalkan dulu masalah Piala Dunia ini, kita bicara kematian. Kematian yang dialami oleh almarhum ini juga prosesnya sama dengan kita. Mati itu rasanya satu saja. Tidak ada mati yang bermacam-macam rasa. Rasa sakitnya mati itu sama, cuma beda wattnya. Mungkin ada orang mati wattnya yang dikasih yang 100 watt, ada yang 300 watt. Ya, mudah-mudahan kita dikasih sakitnya mati itu 5 watt saja, amin. Tidak terlalu sakit. Semua sakit mati. Ya, orang merasakan perpisahan. Kita punya ruh ini yang ada dalam tubuh kita ini dicabut oleh Allah, tentu meninggalkan rasa sakit yang sangat. Sama dengan paku yang ditancapkan ke dinding atau ditancapkan ke kayu, dan paku itu sudah bertahun-tahun. Kalau dicabut dia Bapak Ibu, itu semakin lama paku di situ, semakin kuat dia menancap. Maka diperlukan lagi martelu, palu-palu, digoyang-goyang baru bisa tercabut. Sama dengan kita. Kalau kita punya umur sekarang ini 42 tahun, seperti saya 42. Sudah 42 tahun ini ruh dan jasad baku bawa. Kemana ya ruh pergi, jasad juga ikut. Jasad mau ke sana, ikut juga dia. Bayangkan Bapak, ketika mereka ini mau dipisahkan, tentu akan meninggalkan rasa sakit yang sangat. Maka ketika dicabut, berkatalah kaki, berkatalah ruh kepada kaki, selamat tinggal kaki. Dulu kita sama-sama pergi takziah. Dulu sama-sama kita pergi ke masjid. Dulu sama-sama kita pergi silaturahim. Hari ini kita akan berpisah. Kemudian berpamitan lagi tangan. Dulu pernah kita sama-sama memberi makan orang. Pernah kita memberi salam sama orang. Maka semua badan anggota tubuh kita ini akan berpamitan. Satu persatu. Ruh berpamitan kepada semua anggota tubuh. Maka keluarlah ruh kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh yang akan keluar dari tubuh, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu ke sisi Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Begini Bu, Bapak, ada 2 disebut ini. Pertama, radiyatan, orang yang mau mati ridha, orang yang mau mati ikhlas. Orang yang mau mati itu dia punya diri itu menerima ketentuan Allah. Kalau memang sudah saatnya hari ini ya Allah, saya sudah ikhlas, saya sudah siap ya Allah. Itu namanya radiyah. Kalau kita ikhlas, radiyah, maka yang menerima ruh kita ini Allah Subhanahu wa taala akan mardiyah, akan ridha. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan ridha, dalam keadaan ikhlas, maka Allah pun menerima kita dalam keadaan ridha. Tapi kalau kita ketika mau mati banyak pikiran kita, banyak pertimbangan kita, ini yang bikin susah Bapak. Yang bikin sulit orang meninggal ini sebenarnya adalah dia belum ikhlas 100%.
dia belum ridha. Masih banyak yang dia pikir, ya Allah, kalau saya mau meninggal bagaimana anak-anakku ya Allah? Anakku masih kecil-kecil. Itu yang terbanyak. Ya Allah, bagaimana kalau saya mau meninggal sementara ini bangunan rumah belum selesai? Bagaimana kalau saya mau meninggal dunia, istri saya orang mau kawin, orang mau menikahkan, orang mau nikahi lagi. Banyak yang dipertimbangkan. Akhirnya dia gelisah tidak. Maka ketika ada orang mau meninggal dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita bisikan kalau dia masih sadar, masih bisa diajak ngobrol, yang dibisikkan di telinganya itu istighfar, istighfar. Mohon sama Allah ampuni dosa-dosamu. Setelah itu ikhlas. Ikhlas saja, tidak usah pikir macam-macam. Anakmu Allah yang atur rezekinya. Ya. Tidak, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di dunia ini kecuali Allah sudah atur dia punya rezeki. Apalagi manusia. Jadi jangan bilang, oh saya takut saya punya anak tidak dapat rezeki. Rezeki itu bukan urusan kita. Rezeki itu urusan Allah. Kita Allah taruh di dunia ini, Allah taruh di sini dengan rezeki kita masing-masing. Ya, sedangkan binatang melata, ular, cacing, ya, binatang-binatang yang berjalan di tanah itu Allah kasih semua rezekinya, semuanya Allah kasih. Bagaimana manusia? Maka anak itu kata Allah dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Banyak sekarang bapak. Dulu ini mungkin cuma jadi cerita. Oh tidak mungkin orang tua mau membunuh anaknya sendiri. Dia bilang sekejam-kejamnya singa, sekejam-kejamnya harimau tidak makan anak sendiri. Itu dulu. Maka benar kata Al-Quran. Banyak orang tua yang membunuh anak gara-gara apa? Takut anaknya nanti ini jadi miskin. Takut anaknya menderita. Itu dulu cerita. Akhirnya ketika sudah mulai masuk ini internet, kita lihat ada kejadian di mana, di Maros sana, di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Seorang anak, seorang ibu, dia racun anaknya. Kita sudah tahu semua, kita nonton. Dia racun anaknya 2 orang. Ibu kandung racun anak, mati dua-dua. Astaghfirullahaladzim. Berarti kenapa ketika ditanya, diinterogasi, takut anaknya mau menderita. Maka Al-Quran tidak pernah salah. Al-Quran itu sesuai dengan zaman. Sampai kapanpun Al-Quran ini tetap relevan dengan kehidupan kita. Maka Allah sudah ingatkan kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimah, jamaah takziah, kita ini mau mati semua. Berapa lama kita hidup di dunia? Kalau mau ikut Nabi seperti yang saya sampaikan sering, 63 tahun. Nah, di waktu yang cuma singkat ini, ayo kita isilah kehidupan kita yang singkat ini dengan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. 1, jangan sampai menyesal. Semua orang mati menyesal kata Nabi. Tidak mau dia ulama, mau ustadz, mau orang biasa, mau pejabat, rakyat biasa. Semua orang mati pasti menyesal. Sebelum dia mati, penyesalan semasa tua. Itu yang banyak. Penyesalan pertama orang yang sudah tua itu. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak berbakti sama orang tua? Waktu saya masih kuat, saya masih punya uang, masih punya doi, ada orang tuaku saya sia-siakan. Itu akan jadi penyesalan nanti di hari tua kita. Itu yang pertama. Penyesalan kedua, ya Allah, kenapa dulu waktu muda masih kuat saya tidak menuntut ilmu? Saya habiskan saya punya waktu di jalan, ya. Saya habiskan waktuku ini hal-hal yang sia-sia. Sekarang saya ini mau menuntut ilmu sudah setengah mati. Kita sekarang ini jangan terlambat bapak-bapak ibu-ibu. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman beramal soleh. Dulu masih muda, mata masih terang, tidak mau baca Quran, yang dibaca koran, yang dibaca WA, di muka HP terus, ya. Herannya manusia zaman sekarang kalau baca Quran baru 1 lembar mengantuk, baru 1 lembar menguap sudah dia. Tapi kalau baca FB mau 3 jam, 4 jam sampai lobet HP, ya, sampai lobet HP tidak mengantuk, tidak capek. Tapi kalau baca Quran 1 lembar mengantuk sudah. Inilah perbuatan setan, Pak. Zaman sekarang godaan terbesar kita ini adalah HP. Terus terang, bukan cuma anak muda, sampai orang tua, ya, sampai semuanya. Maka pengaruh handphone ini perlulah dianalisir. Maka di mana-mana, di sekolah, pesantren, HP dikumpul, ya. Sekarang ini susah. Dulu saya ingat, saya mungkin masih zamannya torang, kalau torang menangis, torang punya apa-apa pergi langsung keluar rumah, dia ambil parang, dia ambil kayu, dia bikinkan torang mainan, barangkali apa itu yang dari anunya lemon, supaya torang berdiam. Nah, dia kasih ini, main-main ini. Begitu orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang anak menangis, itu HP, langsung berdiam itu anak. Tidak pakai permainan lagi, tidak pakai buju-buju, langsung HP, langsung berdiam. Maka anak-anak kita ini dari masih umur 0 bulan sudah kenal HP. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Betul, HP ini fungsinya banyak. Untuk positif juga banyak, tetapi negatifnya juga banyak. Maka kitalah sebagai orang tua yang perlu mengawasi. Apalagi sekarang di HP, bukan cuma pelajaran, semua serba online. Bukan cuma barang online, doti online juga. Jimat online, judi online, zina online. Nauzubillahi min zalik. Ya, tidak perlu capek-capek lagi mencari tanpa judi. Semua langsung buka HP, langsung judi online. Nauzubillah, hati-hati. Banyak ini rumah tangga hancur di pagi ini gara-gara apa? Judi online. Baru datang sama satu Ustaz Mamat, ruqyah akan dulu sampai suami. Tidak bisa diruqyah. Mau diruqyah bagaimana? Ini pemain judi. Ya, kalau ini orang Gorontalo bilang dia masuk jin, diruqyah. Pemain judi, saya nggak mati mau diruqyah. Ya, dan judi ini di mana-mana, ya, sampai bola kaki orang judi akan. La ilaha illallah. Nah, ini yang mau bola kaki di masjid ini. Ya, mudah-mudahan ya jangan sampai baju banyak-banyak begitu. Ya, kenapa? Nauzubillah, ini peringatan Allah tentang judi ini, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, judi, wal ansabu wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu najis min amali syaitan, itu perbuatan setan. Baru kita aman-aman saja. Oh, kan cuma judi kecil-kecil. Jangan jangan pandang enteng, itu dosa besar. Judi itu dosa besar, bukan dosa kecil itu. Rijsun min amali syaitan, najis. Orang kalau habis berjudi, begitu dia pulang ke rumahnya berhubungan dengan istrinya, istrinya berhubungan dengan babi, istrinya berhubungan dengan anjing. Karena judi itu sama dengan babi, sama dengan anjing. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau kita punya suami berjudi, jangan berdekat-dekat. Kau habis main judi tuh, pergi, jauh-jauh, 40 hari, ya. Nauzubillah min zalik. Maka susah diberantas bapak-bapak ibu, dan tidak akan habis sampai dunia ini berakhir. Judi tetap ada, cuma kita masing-masing, pemerintah, ulama, pendakwah sampaikan. Tidak mau habis ini bapak. Biar sampai dunia ini berakhir, judi tetap ada. Karena kalau judi sudah hilang di muka bumi, berarti ayat Al-Quran tentang judi sudah tidak berlaku lagi. Untuk apa lagi dibaca? Judi, minuman keras, khamar, zina, itu tidak akan hilang.
Cuma kita harus hilangkan dari dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selanjutnya ya akan kita sesali nanti ketika kita tua. Sesali kenapa waktu masih muda kita tidak gunakan kita punya tenaga untuk ibadah sama Allah. Banyak kita punya waktu terbuang percuma. Tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak mau zakat, tidak mau puasa. Begitu sudah tua, menyesallah kita Bapak. Menyesal. Hah? Ada lagi penyesalan berikutnya, satu tambah. Menyesal kenapa cuma satu istri. Sekarang mau tambah istri tapi sote mampu. Solobet. Ya? Jangan. Penyesalan tidak masuk gitu ya. Penyesalan tadi 3. Apalagi ketika mau mati. Ketika mau mati baik. Tidak panjang-panjang ceramah. Itu setengah 9. Ketika mau meninggal dunia, maka Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayasabul insanu allan najma'a idhamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kata Allah, demi Allah, saya bersumpah dengan datangnya hari kiamat. Allah bersumpah Ibu akan datangnya hari kiamat. Karena sekarang banyak orang tidak percaya kiamat. Ya, banyak. Tidak usah orang non muslim, orang Islam sendiri ada yang bertanya juga. Mau betul ini kiamat mau terjadi apa tidak? Maka Allah mengatakan, saya bersumpah. Allah bersumpah bahwa kiamat itu pasti terjadi. Apa tandanya? Wa kasratuz zalzalah. Tanda kiamat yang paling sering kita dapati hari-hari ini, Pak, apa? Banyaknya terjadi gempa bumi. Kemarin itu Cianjur. Ya, 5,6 Bapak-bapak. Itu orang sudah pernah rasa. Orang sudah pernah rasa kasih yang di Parigi ini. Walaupun orang tidak kena imbas, tidak bukan pusatnya macam Palu, Sigi. Tetapi orang sudah pernah rasa bagaimana orang lari pontang-panting Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Saya waktu itu baru pulang haji. Baru 1 bulan. Saya punya anak itu yang terakhir Meca itu baru 1 bulan. Masih merah-merah saya mau lari juga ke Jono sana. Bagaimana sibuknya kita waktu itu. Rasa-rasa sudah mau kiamat kita ini. Ya. Banyak. Nah, penyakit asam lambung terbanyak itu gara-gara gempa. Mulai habis gempa 2018 rata-rata orang diampal asam lambung. Di mana-mana asam lambung. Kenapa kau asam lambung? Ya, asam lambung ini bahaya. Termasuk saya tadi. Naik asam lambung. Argentina kalah 2-1. Naik asam lambung Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, sekarang ini di 2018 itu Allah kasih kita tanda-tanda kiamat. Kalau sudah semakin banyak dunia ini terjadi gempa bumi, maka itu tanda-tanda kiamat kecil. Sedikit lagi. Pertama, akan muncul namanya awan, ya, duhan. Maka orang Maroko itu dohan. Itu bahasa Arab duhan itu artinya asap kabut tebal. Nanti akan muncul kabut tebal selama 40 hari 40 malam. Tidak ada lagi lampu Bapak Ibu-ibu. Semua teknologi manusia hancur saat itu. Teknologi manusia tidak ada lagi. Bayangkan Pak, 40 hari 40 malam dalam keadaan gelap gulita. Seluruh dunia ditutupi oleh awan itu. Mudah-mudahan kita tidak dapat ini masa ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian munculnya dabatun fil ard. Akan keluar binatang besar dari dalam tanah. Yang mana binatang itu sejarah-sejarah Israiliyat mengatakan dia tidak membunuh, tidak. Dia tidak membunuh. Binatang besar itu cuma dia bawa tongkat. Jadi kalau dia dapat orang Islam, orang beriman langsung dia cap di testa itu, Pak. Ya, Muslim. Tak tulis di sini Muslim. Kalau dia dapat orang kafir langsung dia bagi di testa itu kafir. Jadi waktu itu hilang nama. Tidak lagi Muhammad Nur Damar, Abdin, hilang nama karena orang sudah tahu kafir sana. Sudah tulis di testanya. Oh itu orang Muslim.
Ya, kalau sampai ini terjadi, maka itu tanda-tanda kiamat besar. Mudah-mudahanlah kita semua ini jangan minta-minta kiamat. Ya, jangan minta-minta saya mau dapat kiamat, jangan. Terlalu berat. Belum lagi datangnya Ya'juj wal Ma'juj. Belum datangnya lagi fitnah Masih Dajjal. Intinya kita tidak bicara kiamat besar. Kita cuma bicara kiamat kecil. Mana kiamat kecil? Kita mau mati semua. Kalau kita mati, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau sudah mati manusia, maka kiamatnya sudah muncul. Kiamat kita. Macam Om Kalbi ini, tahun lalu kalau tidak salah dia masih sempat datang sama saya juga, beliau almarhum ini. Sempat jalan-jalan. Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya ingat, bulan puasa. Nah, sekarang sudah kiamat sudah beliau. Beliau sudah kiamat. Yang dia tinggalkan ini adalah anak istrinya. Dia tinggalkan semua apa yang ada selama hidup di dunia. Orang meninggal ini sebagai oleh-oleh buat kita. Orang dalam kubur itu Bapak Ibu, ada orang beranggapan kalau orang sudah mati selesai urusan. Tidak ada lagi urusan. Salah. Itu salah besar. Padahal orang meninggal dunia itu ibaratnya orang dalam kaca. Tetapi kacanya kaca riben. Kalau kita punya mobil, kita riben kita punya mobil, orang dari luar tidak lihat kita. Karena gelap, pakai riben. Tapi kita yang di dalam, lihat orang di luar. Maka kubur itu adalah alam kaca riben. Orang kubur bisa lihat kita. Tapi kita dari luar ini, dari dunia tidak bisa lihat mereka. Gelap. Gelap. Tidak ada orang di dunia ini bisa lihat kubur. Dia tembus, dia punya mata sampai dia lihat orang di kubur sana. Tidak ada. Tapi orang dalam kubur, macam almarhum ini, Pak Kalbi ini, dia lihat semua kita ini. Siapa yang datang, siapa yang balik hadir ceramah, siapa yang jadi protokol. Dia tahu semua. Karena dia lihat dari sana. Dari alamnya sana dia lihat. Maka salah anak-anak kalau dia anggap orang tua sudah meninggal, selesai urusan. Jadi sotia juga papa, sotia juga mama. Mana ada orang tahu orang so mati? Salah. Justru kalau mereka masih hidup terbatas. Kalau kita misalnya ada berbuat apa-apa di Palu, orang tua di Parigi, orang tidak tahu. Kecuali orang lapor. Oi, kau punya anak sana narkoba di Palu. Kecuali orang lapor. Karena orang tua ada di Palu, Parigi. Tetapi kalau orang tua sudah meninggal, waspada, waspada, waspada. Karena dorang tahu. Begitu dorang sudah lihat kita punya keadaan di dunia ini, tidak kita rubah, dia tegurlah kita. Datang di mimpi. Kalau orang tua yang orang-orang yang sudah meninggal sering-sering datang di mimpi, waspada. Karena ada orang bilang, Ustaz, saya ini papa so meninggal 20 tahun. Macam cuma 1 kali saya mimpi akan itu sampai papa. Tidak pernah saya mimpi akan sampai mama yang sudah meninggal. Bagus. Berarti amalmu bagus. Justru tak balik. Kalau kita sering dimimpi orang yang sudah meninggal, ada pesan yang dia bawa. Mungkin kita ada banyak melanggar. Tidak mungkin Pak. Itu orang dalam kubur minta izin sama Allah. Ya Allah, saya izin. Saya mau ketemu dengan saya punya anak. Apa dalam hadis? Inna arwah, sesungguhnya roh-roh orang yang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup, yaltaqiyan fil manam, akan berjumpa di tidur. Jadi kalau ada orang mimpi orang yang sudah meninggal, itu nyata bapak-bapak ini. Kalau kita mimpi kita punya papa yang sudah meninggal, kita punya mama yang sudah meninggal, sudah puluhan tahun meninggal, tiba-tiba muncul di mimpi, ada pesan yang dia bawa. Mungkin kita punya ibadah tidak bagus. Mungkin ini atau apalagi masalah pembagian warisan. Kalau masalah pembagian warisan tak salah, goyang kubur bapak. Kalau sampai orang kakak adik baku marah sering. Namanya saja manusia biasa. Kakak adik baku marah. Kakak adik baku tak salah. Tapi kalau urusan yang lain tidak apa-apa. Jangan urusan harta. Jangan urusan harta.
Harta waris mari ini. Salah, mari gua aja. Tunggu berapa? Kasih panjang. Iya. Sepanjang baru datang. Kalau saya mau song habis, semua baru datang nih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi, mudah-mudahanlah kita kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal, semua kita ini bapak-bapak. Tidak satupun kita ini yang tidak ada kita punya keluarga yang sudah meninggal. Al-mautu babun. Mati adalah pintu. Cuma pintu mati beda dengan pintu dunia. Kalau pintu rumah, pintu kantor, pintu kamar, atau pintu apa, ada jalan keluar. Macam rumah ini pintunya. Bisa tembus sampai belakang. Mungkin ada pintu samping, orang punya rumah. Tapi pintu mati beda. Pintu mati cuma satu pintunya, berjalan terus, tidak tahu undur-undur lagi. Tidak pernah ada orang yang sudah meninggal muncul ulang di dunia, Pak. Tidak ada. Karena kalau orang sudah masuk pintu itu, berjalan terus sampai tidak ada lagi akhir. Kita di dunia ini berapa lama? Jangan sangka kita di dunia ini begitu sudah mati selesai urusan. Justru al-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam. Kalau kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita petik. Kalau kejahatan yang kita tanam, kejahatan yang kita petik. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangan khawatir. Kebaikan sekecil apapun yang kita buat di dunia ini pasti ada balasannya. Tidak perlu diungkap, tidak perlu dicerita, tidak perlu mengaku saya baik, saya pernah bantu dia, saya pernah, tidak usah. Sebesar biji zarah saja kita lakukan, Allah catat. Tetapi ingat kata Allah, sebesar biji zarah juga kau buat kejahatan, maka Allah catat juga. Jadi di dunia ini, konsep hidup ini tidak usah pusing dengan orang. Ya, berapapun, apapun yang kita lakukan, yang penting niat kita baik. Walaupun dicerca, dihina oleh orang lain, karena yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menilai orang terlalu cepat, karena penilaian sebenarnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, syarat mau mati. Syarat mau mati tidak harus sakit. Banyak orang sehat meninggal dunia, Bapak. Syarat mati tidak harus tua, anak muda juga mati. Syarat mati tidak harus siap, yang tidak siap pun harus mati. Maka syarat mati cuma dua saja. Dua saja tiketnya, Pak. Sama dengan kita mau pergi ke Qatar, mungkin menonton Piala Dunia, harus pakai tiket. Maka tiket untuk ke dunia itu, ke alam barzah, dua saja. Tiketnya iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Al-imanu, apa itu iman? Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi. Sesuatu yang diyakini dalam hati, itu iman. Maka iman dalam hati ini dijaga, bapak-bapak. Jangan sampai terkorek. Wa ikrarun bil lisan, iman itu harus diucapkan dengan mulut. Maka kenapa kita setiap sholat asyhadu alla ilaha illallah selalu kita sebut 5 kali sehari semalam, kita bersahadat terus asyhadu alla ilaha illallah, karena iman itu harus diucapkan dengan mulut. Yang ketiga, wa af'alun bil arkan, iman pun harus dibarengi dengan perbuatan. Apa amal soleh? Itu iman. Baik. Amal soleh. Amal itu terbagi dua. Ada amal soleh, amal balik, dan amal toleh, amal jelek. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, itu bukan amal soleh, itu ubudiyah. Kita punya hubungan dengan Allah. Amal soleh itu ada hubungannya dengan orang lain.
Kalau kita sholat untuk kita sendiri, orang lain tidak menanggung kita punya dosa kalau kita tidak sholat. Puasa kita sendiri, haji kita sendiri yang dapat itu. Tetapi yang mau kita perbanyak ini amal soleh ada hubungannya dengan orang lain. Kalau kita baik dengan tetangga, amal soleh. Kalau pernah kita mengajar orang biar cuma huruf alif, bata, amal soleh. Pernah kita kasih pinjam orang uang, amal soleh. Jangan salah. Bakasi utang orang itu lebih besar pahalanya 18 kali lebih besar daripada sedekah. Kasih utang orang. Wah, jangan main-main. Jadi kalau ada orang pinjam pinjam uang dulu lah. Alhamdulillah. Cuma harus tahu lihat juga orang. Jangan orang yang tarabe nanti. Ya. Nah, kalau ada bunganya yang bahaya. Tanpa bunga. Jadi bakasi pinjam yang masuk 18 kali lebih besar pahalanya daripada sedekah adalah yang tanpa bunga. Kalau 500.000 kembali 700, sudah bunga. Sekarang ini pintar sekali orang. Dia mau cari orang mau utang sama dia. Boleh cicil 3 kali, bayar 4 kali. Tapi begitu orang tidak bayar, naik status. So boleh bayar hutang. Padahal dia suruh orang berutang. Allahu Akbar kabira. Ya, utang yang bagaimana ini? Ya utang. Maka amal soleh itu ada hubungannya dengan manusia. Sekarang, apa kita punya amal soleh? Tidak harus jadi ustaz, tidak harus mengajar. Apapun perbuatan kita di dunia ini harus ada nilai amal solehnya. Satu, amal soleh. Coba kita lihat. Buka kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab hadis. Satu, yang masuk kategori amal soleh itu adalah bi'r. Apa itu bi'run? Sumur. Sekarang bapak-bapak, amal yang paling banyak pahalanya itu air. Maka air, sumber kehidupan. Air haram dijual. Haram. Kecuali air begini, aqua, ada plastiknya. Cuma jangan bisa minta air minum boleh? Boleh, 1.000 1 gelas. Haram. Ya. Maka kenapa di akhirat itu sudah banyak datang sama saya masih zaman akang, mau dibikin sana di akhirat itu macam minum, tidak dikasih. Kenapa? Jangan dijual. Ambil saja. Yang mau bayar sekarang itu mau bayar lampu saja. Ya. Mau bayar lampu itu karena itu listrik ditarik pakai dap. Tapi untuk mau dijual itu air tidak boleh. Karena kita tahu hukumnya ini bapak-bapak ibu-ibu. Kecuali air isi ulang. Ya bolehlah. Ya. Kalau air kenapa? Air sumber kehidupan. Siapa? Akhirnya betul terbukti bapak. Waktu saya punya mama naik haji dengan Haji Habibah, Ciiba itu. Mungkin karena orang selama ini urus-urus air di akhirat. Itu air di kamarnya orang. Orang itu kalau turun dari lantai 13. Biasa itu dia punya dapur, pantry-nya itu di bawah. Ada biasanya di atas. Capek orang mau ambil air ke sana kemari. Biasa juga ada. Tetapi ini ajus. Selama di Mekah, di Madinah. Ada terus anak-anak kecil-kecil toki pintu. Ya umma, moya. Setiap hari ada anak-anak kecil tidak tahu siapa mengantarkan air sama ajus terus. Jadi ajus ini tidak pernah dia bilang saya ambil air di bawah itu. Di bawah karena air orang antarkan terus. Subhanallah, kalau kita bersedekah air, luar biasa. Jadi kalau ada rezeki ibu-ibu, bapak-bapak, cari masjid, cari pesantren, panti asuhan yang setengah mati air. Bagaimana kalau saya pasangkan dap di sini? Bagaimana kalau saya yang bayar ini? Pakai apa ini? Pakai pam. Nanti saya yang bayar. Oh, sedekahnya luar biasa. Ini tidak. Dapnya masjid dicuri. Ilaha illallah. Ini amal betul-betul sampai dalam kubur kau terima itu. Orang mau beli dap supaya dipakai di masjid. Itu di masjid akhirat 2 kali dicuri dap. Mungkin dia hilap. Mungkin dia hilap. Mama, itu bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Ini perlu. Seperti yang saya sampaikan tadi, amal soleh, amal toleh. Ya, amal yang tidak baik, yang tidak mengalir terus, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, apalagi amal soleh yang kedua. Wazara'ah. Wazara'ah itu dia kita menanam. Ada kita punya tanaman, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau bengkel kayak kita macam bento sana, macam ustaz macam saya. Ada kita punya tanaman. Apapun
Makanya saya suka kalau seandainya, coba kalau seandainya ini di Parigi Motong ini lalu ditanam barangkalinya berbuah, oh sebanyak betul orang makan ini. Cuma yang ditanam itu apa? Teram besi yang bakal rusak-rusak aspal. Coba kata kalau dulu nangka ke apa ditaruh, oh mau panen rakyat orang ini, ya tiap saat. Maka kalau kita mau tanam, cari yang berbuah. Cari yang berbuah. Buahnya itu dimakan oleh orang, insya Allah jadi pahala buat kita. Itu amal soleh. Hanya ada saya punya teman. Saya punya teman di Kementerian Agama di Depok. Dia bilang, Mat, tahu saya dia bilang kampungnya di mana? Dia bilang, saya hari Sabtu, hari Jumat, habis sholat Jumat, saya pergi kebun. Saya lihat mangga gole 3 pohon. Buah semua. Mangga gole. Sekarang ini kalau kita ada pohon mangga jadi bos. Karena pembelinya datang. Sudah ada orang yang bawa panja, ada orang bungkus akan, tinggal terima doi kita. Kalau punya mangga sekarang. Hanya dia bilang saya telepon itu. Dia bilang, ada saya punya mangga gole ini, 3 pohon. Oke. Hari Minggu tuh orang naik. Begitu naik Bapak hari Minggu dengan pembeli, habis 3 pohon. Tidak ada tersisa. Mangga gole orang sudah panen hari Sabtu. Mungkin orang dengar setahu dia buat telepon itu, hari Sabtu orang panen duluan. Begitu hari Minggu habis, hari Senin dia naik ulang ke kebun, bawa sengsor. Dong dia sengsor 3 pohon. Terima itu, dia bilang daripada bikin jengkel. Ini kejadian betul nyata sama saya. Dia cerita sama saya di kantor kapan berapa hari lalu. Dia sengsor 3 pohon mangga gole, selesai. Dia bilang itu belum terlanjur, Mat. Yang lebih parah lagi, pernah saya batanam pala. Batanam pala sudah naik-naik begini. 1 bulan saya ada kegiatan di mana tidak pergi-pergi. Begitu bulan kedua saya dapat tinggal lobangnya. DP pala 1 kali diambil dan DP pohon. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan hilap lagi, ini memang betul-betul. Nah, bagaimana kalau pala itu berbuah? Ayo, bagaimana kalau pala itu berbuah dan buahnya itu dimakan oleh anak cucu hasil curian itu? Nauzubillahi min dzalik. Bapak ibu amal saleh kita yang kedua. Kalau ada kita punya rezeki yang ketiga. Amal saleh selain menanam air, mushaf. Mushaf itu kalau ada kita punya rezeki pergi ke pasar, cari Quran. Atau sama Fuad atau kemana. Kita belilah Al-Quran, taruh di masjid. Tulis di situ wakaf. Kalau ditulis wakaf, jangan dibawa ke rumah. Banyak orang sekarang pergi masjid, baca Quran, gak ini Quran deh. Dalam tas mah sudah. Padahal itu masjid punya. Kalau dia sudah tulis di situ wakaf, jangan diambil. Berarti untuk masjid. Banyak juga sekarang di masjid-masjid, banyak orang basumbang kena. Basumbang sarung. Jadi kalau ada di masjid itu masjid di pinggir jalan itu banyak mukena itu. Tetapi banyak orang singgah, pulang-pulang sepi dia mukenanya. Nah ini umat Islam ini tanpa sadar banyak perbuatan yang dia lakukan. Ya, mudah-mudahan ya kita punya masjid. Kita tidak bisa bangun masjid sendiri. Tetapi mudah-mudahan kita bikin Al-Quran saja. Bapak, ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Almarhum sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya yang dia buat selama hidup di dunia, dia menghidupi keluarganya. Saya tahu ya almarhum ini dari saya masih zaman kecil. Ini orang yang kuat. Malah anaknya almarhum itu satu kelas dengan saya. Hasmian itu satu kelas di Sanawiyah. Dari SD lagi malah. Satu kelas dengan saya. Jadi saya juga merasa berduka cita meninggal bapaknya teman saya ini. Mudah-mudahan semua anak-anak almarhum Allah berikan kesabaran. Allah jadikanlah kematian almarhum ini, bapak ini, semoga membuat anak-anaknya semakin ikhlas, utamanya makin ibadah sama Allah. Pembohong besar. Ada orang mengatakan dia cinta orang tuanya kalau dia tersambayang. Itu saja. Di mana-mana kalau ada orang meninggal dunia orang tua kita, yang kita jaga sholat. Karena kalau kita tidak sholat, kita punya orang tua sana ditanya terus. Kalau tidak ajar anak sama yang lalu, dibagi terus bapak-bapak ibu-ibu. Sebagai tanda kita sayang orang tua kita, kita sholat, jaga sholat kita. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini, insya Allah orang tua kita tenang di alam kubur. Sebagai akhir ceramah,
Mari berdoa, kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum qalbi ala hadani ala kulli bin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sim madkhalahu. Allahumma adkhil fi quburihi rauha wa rihan wal fusata wal aman wal afwa wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila ata wa idza su'ina. Allahumma ajburin kisaran wa qul du'ana wa khtim bi salihati a'malana waj'al akhir kalamina minad dunya ila intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawam fi subhanakallah wa tahiyatum fi salam wa dawana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.